Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-41. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-41. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat Agung adalah hari peringatan akan kematian Yesus Kristus atau penyaliban Yesus Kristus. Teks kita ini menceritakan bagaimana Yesus mati yang disalibkan di atas bukit Golgota sebagai puncak dari jalan-jalan sengsaranya. Matius menceritakan tentang waktu proses kematian Yesus selama 3 jam, yaitu dari kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Saat itu Yesus dengan menahan kepedihan dan penderitaan sakitnya dipaku di kayu salib, dengan kemanusiaannya dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah menyatakan bahwa dosa manusia telah ditangguhkan kepada Kristus. Jadi kita pahami bahwa Yesus itu adalah korban penebusan dosa manusia, sehingga dalam Yesus kita dibenarkan dan di dalam Yesus kita diselamatkan, dan di dalam Yesus juga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat ada beberapa respon yang salah yang lihatkan di dalam teks khotbah kita ini, yaitu dalam ayat 35 sampai ayat 36. Mereka justru mengatakan bahwa dia memanggil Elia, dan bahkan mereka memberikan dengan bunga karang, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Jadi itu respon orang yang salah terhadap kematian Yesus. Mereka tidak menghormati pengorbanan Tuhan Yesus, dan ini memang kebiasaan orang Yahudi, ingin meminta tanda sebagai bukti untuk mereka percaya, padahal Yesus mengajarkan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saat Yesus menyerahkan nyawanya, terbelah tabir bait suci yang mempunyai suatu arti yang indah, bahwa karena Yesus membuka tabir perdamaian antara Allah dan manusia, kurban Allah
ya, kurban pendamaian telah dipersembahkan dan pengampunan telah dibuka. Jadi ya, jurang pemisah antara kita dengan Allah telah dirobohkan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita bisa langsung datang kepada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Maka karya Yesus yang membuka tabir perdamaian antara Allah dan manusia, dan korban pendamaian telah dipersembahkan, dan ya, pintu pengampunan telah dibukakan. Jadi ya, kita telah diampuni, kita telah dibenarkan melalui kematian Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa kita. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib disebut sebagai persembahan yang sempurna, karena di kayu salib inilah Yesus mati mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kematian Yesus menunjukkan bagaimana ya, upayanya untuk menyelamatkan manusia, bahwa menyelamatkan manusia tidaklah mudah tapi sangat berat, karena dilalui dengan berbagai kesengsaraan, kepahitan, dan pengorbanan yang disertai dengan darahnya. Jadi saudara yang terkasih, ada juga orang yang bertanya, kalau memang ya Yesus itu adalah Allah, kenapa dia harus mati di kayu salib? Padahal dia adalah berkuasa. Ya, mungkin dengan perkataan juga dia bisa katakan bahwa dosamu telah diampuni. Maka ini adalah bukti kasih dan bukti daripada keadilan daripada Tuhan, bahwa kasih pasti menuntut pengampunan, keadilan pasti membalas ya kejahatan atau menghukum kejahatan. Tapi di sini kita lihat melalui kematian Tuhan Yesus, disinilah dipertemukan kasih dan keadilan. Jadi ya, kita diselamatkan karena kasih daripada Tuhan, yang sesungguhnya kita tidak layak menerima pengampunan itu, tapi karena kasih Allah kita dilayakkan. Dan keadilan itu adalah bahwa hukuman mati adalah maut. Maka ketika Allah mau menyelamatkan manusia, dia harus mengalami maut. Jadi saudara yang terkasih, ya, inilah pengorbanan Allah yang luar biasa. Dia mau ya melewati maut itu untuk menyelamatkan kita manusia, sehingga kita tidak lagi menerima hukuman daripada Allah, tapi kita menerima keselamatan yang kekal. Dia telah menjadi pengantara yang menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yesus juga dilihat sebagai seorang imam yang luar biasa. Bukan hanya mempersiapkan korban persembahan kepada Allah, tapi Yesus sendiri menjadi korban persembahan yang hidup itu. Jadi inilah kita lihat bahwa Yesus juga sering disebut sebagai imam yang agung, imam yang besar. Maka di sini kita lihat perbedaan imam Yesus dan imam-imam yang lain, bahwa Yesus ya mempersembahkan dirinya untuk ya korban bakaran itu, dan dilakukan hanya sekali untuk selama-lamanya, dan darahnya yang ditumpahkan. Ya, jadi kalau imam yang ya biasanya yang ada di Yahudi itu hanya ya mempersiapkan korban untuk dikorbankan kepada Allah, dan dia juga melakukan ya berkali-kali. Tapi kalau Yesus melakukan hanya sekali untuk selama-lamanya. Dan Yesus itulah korban yang sempurna, yang menyelamatkan kita, yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, Yesus tidak hanya berbicara soal keselamatan, tapi dia sendirilah keselamatan itu. Ya, maka saudara yang terkasih, mari kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menjadi korban persembahan yang hidup. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, ia rela menerima apa saja demi kita, siksaan, fitnah, sengsara, bahkan kematian dialaminya tanpa mengeluh dan tanpa menghindar. Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan dan penyelamatan bagi umatnya. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa janjinya telah digenapi, dan dosa manusia sudah ditebus dengan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Maka inilah sukacita kita ketika kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah menjamin keselamatan kita, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dengan iman percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih,
dalam Jumat Agung kita perlu mengintrospeksi diri sekaligus mengevaluasi diri tentang kesetiaan, ketaatan, keikutsertaan dalam memikul salib. Orang percaya akan sempurna hanya jika ia telah berhasil memaknai dan mengartikan kematian Yesus dalam hidupnya. Ya, setiap saat salib bukan tradisi, tapi salib lambang perjuangan Kristen untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, kalau ia telah mempersembahkan yang sempurna kepada Allah demi menebus kita, maka mari kita juga persembahkanlah hidup kita, ya, sebagai persembahan yang sempurna bagi Dia. Kita pakai hidup, pekerjaan, dan karya, serta apapun yang ada pada kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, maka syarat mengikuti Yesus adalah pikul salib. Itu yang dikatakan kepada kita. Maka sebagai orang yang percaya, mari kita maknai salib dalam kehidupan orang percaya, bahwa kita mau menderita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus pun mau menderita untuk menyelamatkan kita, dan kita juga mau menderita mengikut Yesus. Kenapa? Karena kita harus mempertahankan kebenaran, kita juga harus mempertahankan keadilan, dan kita harus tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itulah keselamatan bagi kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena sesungguhnya jalan Tuhan itulah sukacita bagi kita, dan jalan Tuhan itulah keselamatan bagi kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ingat bahwa Yesus telah mati untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kita dan untuk keselamatan kita. Maka berbahagialah kita, ya, karena Dia sudah memperdamaikan ataupun menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Maka saudara yang terkasih, mari kita akui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, juru selamat kita, seperti apa yang dikatakan oleh kepala penjaga pada saat itu. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka karya kematian Yesus itu memperdalam pengenalan kita akan Dia, bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus untuk ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Maka mari kita letakkan iman percaya kita kepada Yesus, kita letakkan pengharapan kita kepada Yesus, kita letakkan keselamatan kita di dalam Yesus, karena sesungguhnya Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita, membawa kita kepada rumah Bapa yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Salam.